Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini seperti yang udah Miss bilang tadi siang, akan Miss presentasikan terkait template presentasi teman-teman ya, presentasi perencanaan bisnis atau kita sebutnya di proposal bisnis pada simulasi bisnis yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai 2 Desember, berarti di minggu depan ya. Nah, adapun untuk ketentuannya, jadi nanti deadline-nya itu adalah di hari Sabtu, tanggal 29 November, jam 11 malam, teman-teman. Nah, nanti file presentasinya dikumpulkan melalui link di Notion, menggunakan jenis huruf yang terbaca dengan ukuran minimal 24. Terus juga teman-teman silakan membawa prototipe atau sampel produk bisnisnya nanti untuk diujikan kepada para dosen. Terus teman-teman wajib membawa printout proposal bisnis itu satu rangkap maksimal satu lembar itu berisikan 2 slide. Diperkenankan untuk itu berwarna ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau hitam putih silahkan. Tapi lebih bagusnya itu adalah berwarna. Terus teman-teman menggunakan pakaian jas hitam dan silakan teman-teman bisa membuat PowerPoint semenarik mungkin dan juga tetap sesuai dengan format atau konten yang diminta. Nah, ini yang pertama ada bagian di covernya ya. Jadi silakan disebutkan di sini proposal bisnis, nama bisnisnya apa, dan di bawahnya bisnis project atau simulasi bisnis. Langkah baiknya teman-teman ada logo Marusman dan ada logo bisnisnya teman-teman sendiri, dan ini adalah di tanggal presentasinya. Terus masuk, yang pertama ini adalah perkenalan tim ya atau pembagian perannya. Jadi silakan dikenalkan timnya beserta perannya apa saja. Terus di sini masukkan logo dan kalau ada tagline-nya itu silahkan. Oke, terus lanjut lagi. Di sini ada yang pertama adalah eksekutif summary. Jadi di sini adalah ringkasan mengenai bisnisnya teman-teman gitu. Jadi ketika orang-orang lihat slide ini, orang-orang tergambar terkait bisnisnya teman-teman. Oleh karena itu, di sini isinya itu adalah nama brandnya teman-teman, nama brand bisnisnya, terus deskripsi singkatnya, target market utama yang pengen teman-teman sasar itu apa, keunggulannya dan produk utamanya. Ya, di sini boleh gambarnya teman-teman tampilkan. Jadi di sini ini adalah isi dari eksekutif summary-nya bisnisnya kalian gitu. Nah, lanjut masuk ke latar belakang atau masalah utama, sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini adalah ringkasan masalah utama teman-teman. Ya, teman-teman, jadi agak lagi. Jadi untuk di bagian slide yang ini seperti sebelumnya, teman-teman silahkan ceritakan ringkasan masalah utama yang teman-teman temui. Terus teman-teman menggunakan data ringan dari hasil observasi atau wawancaranya. Terus silahkan juga ditambahkan visual sederhana gitu, seperti foto atau kata chat atau hasil surveinya. Nah, selanjutnya itu di sini adalah slide untuk penjelasan terkait produk yang teman-teman tawarkan di bisnisnya kalian. Jadi, di sini isinya apa aja di isi slide-nya? Yang pertama itu ada deskripsi produknya gitu. Jadi bisa teman-teman tampilannya seperti ini atau kalian punya format lain yang lebih menarik itu dipersilahkan. Yang jelas di sini isi slide-nya adalah kalian menjelaskan terkait deskripsi produknya atau jasa yang kalian tawarkan, baik itu dari segi fitur, bahan, ukuran, maupun itu cara kerja. Terus juga kalian jelaskan terkait keunggulannya dibanding produk sejenis, terus juga USP-nya atau Unique Selling Proposition-nya, kira-kira apa nih nilai tambah produk kalian dibandingkan yang lain. Terus bisa juga teman-teman tambahkan strategi penetapan harganya bagaimana dan inovasi produk yang membuatnya menarik gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat di contohnya gitu ya. Jadi di sini sudah ada deskripsi produknya Healthy Crispy Snack gitu, harga mahasiswa. Nah, ini adalah nilai tambah itu adalah Healthy Crispy Snack harga mahasiswa. Di sini deskripsinya terbuat dari singkong, oat, dan juga bumbu natural. Terus juga ada 2 rasa, rendah minyak. Terus di sini mulai proses oven bake dan kemasan modern dan juga eco option. Nah, ini bisa menjadi nilai tambahnya teman-teman ya di sini yang kemasan modern. Terus juga melalui proses oven gitu ya.
Nah, ini juga bisa menjadi nilai tambah teman-teman. Nah, di sini juga keunggulannya, dan di sini juga sudah ada harga dan strateginya. Kalau teman-teman punya format yang lain, itu dipersilahkan. Nah, selanjutnya itu adalah slide di analisa pasar gitu ya. Jadi di analisa pasar ini, apa aja isinya? Yang pertama adalah target marketnya kalian ya. Target market utamanya teman-teman. Misalkan di sini adalah mahasiswa, lokasi di mana, gaya hidupnya seperti apa, kebutuhannya, daya belinya, gitu. Silakan teman-teman bisa pakai mode segmentasi yang teman-teman pernah pelajari di kelas ya. Nah, terus selanjutnya adalah teman-teman memasukkan riset dari pasar gitu. Jadi potensi pasarnya. Berdasarkan hasil riset terhadap 100 mahasiswa didapatkan bahwa 80% mahasiswa ingin snack sehat, 72%-nya membeli snack minimal 3 kali per minggu. Jadi teman-teman menentukan target market ini juga berdasarkan riset yang sudah kalian lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya, oh sorry, dari potensi pasar ini maka kalian menyimpulkan bahwa di mahasiswa ini ya, mahasiswa sejenisnya gitu, mahasiswa kelas A misalkan seperti BINUS dan lainnya, itu ternyata untuk produknya kalian itu punya pasar yang besar dan juga relevan untuk produk yang mau kalian jual. Kayak gitu. Ini kurang lebih contohnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada analisa kompetitor. Apa ya isinya di analisa kompetitor? Teman-teman mengisi tiga kompetitor langsung dan satu kompetitor tidak langsung. Nah, kalau kompetitor langsung ini adalah yang produknya memang mirip sama teman-teman. Misalkan kalau di sini contohnya Miss itu adalah keripik singkong gitu ya, keripik singkong yang sehat. Nah, contohnya kompetitornya David Chips, Oat Snack Crunch, atau Light Crips gitu misalkan gitu. Nah, ini adalah produk yang sejenis dengan yang mau Miss jual gitu ya di contohnya. Nah, kompetitor tidak langsungnya itu adalah yang bisa menggantikan seperti roti manis. Tuh, nah di sini apa aja yang dianalisa itu bagian dari produknya, kelebihannya, sama kekurangan. Nah, dari ini semua kira-kira apa sih peluangnya teman-teman gitu ya? Misalkan di Fit Chips ini produknya adalah keripik singkong panggang. Kelebihannya lebih sehat, brandnya dikenal, kekurangannya harganya tinggi gitu 10 sampai 12 ribu. Nah, peluangnya teman-teman berarti teman-teman mengambil di harga mahasiswa. Kayak gitu ya. Terus di sini juga contoh kedua berarti peluangnya teman-teman di sini kekurangan rasa kurang familiar bagi mahasiswa. Berarti peluangnya teman-teman adalah menggabungkan rasa familiar dan juga bahan yang sehat. Tuh, jadi di analisa kompetitornya teman-teman melihat kompetitor lain ya tadi yang kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung dan kira-kira apa sih peluang yang bisa teman-teman ambil dari kompetitor itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menganalisa kompetitor, teman-teman menuliskan positioning dari bisnisnya kalian. Gimana sih teman-teman bisnisnya teman-teman gitu ya pengen dikenal oleh pasar. Tuh, apa sih pembedanya? Positioning adalah snack sehat bercita rasa populer yang dibuat khusus untuk mahasiswa aktif yang butuh camilan enak, ringan, dan tetap guilt free. Jadi ini juga yang membedakan teman-teman dengan kompetitor lain. Gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman fashion berarti dari segi mungkin dari segi bahan atau dari segi packaging atau dari segi harga itu misalnya teman-teman yang jelas ini adalah yang membedakan kalian dengan kompetitor lainnya. Nah, selanjutnya di sini masuk ke strategi pemasaran. Nah, apa aja di strategi pemasaran? Teman-teman silahkan ceritakan semua strategi penjualan teman-teman yang ingin teman-teman kerjakan nanti setelah di masa-masa eksekusi gitu ya. Nah, ada apa aja? Ada strategi branding, strategi promosi, strategi distribusi, dan juga strategi penjualan serta customer experience. Nah, di sini tipsnya adalah menuliskan semua strategi penjualan dan memperhatikan customer journey. Jadi kan teman-teman udah pernah bikin ya customer journey di kelasnya Bang Rian gitu. Nah, dari customer journey itu akan turun menjadi strategi-strategi yang akan kalian lakukan. Misalkan di fase awareness gitu, di fase teman-teman baru ngenalin nih produknya kalian. Nah, kalian pakai apa sih strategi promosinya? Kalian pakai strategi distribusi apa sih untuk biar orang-orang tuh tahu terkait produknya kalian. Nah, itu yang kalian masukkan ke dalam PowerPoint ini. Ya, di slide yang pertama silakan teman-teman masukkan dulu terkait target penjualan kalian per bulan ya dari target omset, target profit yang pengen kalian capai itu berapa.
Nah, dari situ teman-teman menghitung kira-kira untuk mencapai profit 6 juta, gue harus ngejual berapa banyak pack sih? Gue harus ngejual berapa banyak bungkus sih gitu ya. Terus teman-teman silakan hitung, misalkan di sini harga per packnya itu adalah 10.000 gitu ya, harga per packnya 10.000. Maka dari itu, kalau mau mencapai total profitnya 6 juta, maka target per bulan itu adalah 600 pack. Yang mana per minggunya itu kurang lebih 150 pack dan target per harinya adalah 25 pack ya. 150 dibagi 7 misalkan seperti itu. Jadi teman-teman breakdown lagi dari total profit yang teman-teman mau capai, berapa banyak produk yang harus teman-teman jual. Ya, produk atau jasa yang harus teman-teman tawarkan, teman-teman jual. Habis itu di breakdown lagi per harinya berapa pack yang harus dijual gitu ya. Nah, dari sini nanti teman-teman juga akan masuk ke strategi gitu. Jadi untuk menjual yang tadi nih, berarti kan teman-teman masuk ke strategi distribusi, promosi, dan custom experience seperti apa gitu ya. Jadi di strategi distribusi, misalkan teman-teman mau fokus di offline, itu silakan masukin. Tapi kalau teman-teman mau fokus di online, itu juga silakan dimasukin. Tapi kalau teman-teman mau nyoba dua-duanya, itu juga silakan dimasukin. Terus di strategi promosi, teman-teman mau pakai media apa untuk promosi? Apakah kalau teman-teman event, berarti teman-teman pakai leaflet. Teman-teman pakai brosur misalkan kayak gitu ya, teman-teman bagi-bagi brosur misalkan kalau mau di CFD atau di event-event. Tapi kalau teman pakai media sosial, apa media sosialnya, terus bentuk kontennya akan seperti apa nanti ya. Kalau di media sosial teman-teman mau TikTok live seperti apa, nanti teman-teman akan TikTok live. Nah, itu silakan nanti diceritakan, terus bentuk kolaborasinya gitu ya untuk memperluas promosi bisnisnya kalian itu. Apakah kalian mau kolaborasi, kalian mau kerja sama dengan siapa? Dengan pakai KOL atau teman-teman pakai komunitas, atau kalau di sini contohnya itu adalah BEM kampus misalkan gitu ya. Semua strategi yang pengen teman-teman gunakan itu dicantumkan di sini. Itu tadi balik lagi berdasarkan customer journey-nya kalian. Jadi kalian lihat dulu nih customer journey-nya. Untuk ningkatin awareness, oke, gue mau pakai media sosial deh. Gitu ya, Instagram sama TikTok atau pakai TikTok Live. Terus dari situ ketika orang-orang tertarik, oke, gue mau bikin promo bundling misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi panduan kalian untuk membuat strategi. Ya, jadi nggak kemana-mana gitu. Strategi yang kalian buat, yaitu berdasarkan dari customer journey-nya yang udah pernah kalian bikin ya sebelumnya ya. Gitu. Nah, di sini customer experience itu adalah gimana sih teman-teman memuaskan pelanggan dan agar pelanggan itu mau membeli ulang. Nah, di sini contohnya adalah keunggulannya kalian gitu ya, customer experience yang akan mereka dapatkan agar mereka mau membeli ulang. Oke, balasannya cepat, pemesanan simple dan jelas, packagingnya rapi, ada kartu ucapannya juga, terus pengiriman tepat waktu. Terus di sini juga ada follow up gitu ya, atau minta feedback cepat dan solutif, rasa dan kualitas stabil, serta teman-teman memberikan bonus kecil atau promo untuk pelanggan lama. Gitu. Nah, ini adalah untuk kurang lebih adalah untuk mempertahankan gitu ya, mempertahankan pelanggan yang pernah beli di kalian gitu. Nah, ini terkait yang strategi marketing. Selanjutnya adalah BMC. Untuk penjelasan BMC, teman-teman bisa baca lebih detailnya di link yang sudah tertera di Canva ya, di sini bit.ly garing BMC Nuska bisnis gitu. Jadi bisa teman-teman buka di sini untuk penjelasan lebih detailnya, formatnya seperti apa, isinya kayak gimana gitu ya. Di sini ini semua menjelaskan lebih singkat aja. Jadi di BMC itu isinya ada customer segment, siapa target pelanggannya kalian. Terus value propositionnya, apa nilai utama produk bagi pelanggan, channelnya itu gimana cara kamu menjangkau si customer segment ini, gitu ya. Terus gimana sih teman-teman menjaga hubungan itu ada di customer relationship. Terus revenue stream itu adalah dari mana sumber pendapatan teman-teman. Di key resources itu adalah aset utama bisnisnya kalian. Jadi situ adalah aktivitas utama, key partners itu mitra utama, dan cost structure itu adalah biaya utama. Nah, BMC ini ya, bisnis model Canvas ini akan membantu kalian untuk melihat bisnis kalian secara lebih luas. Gitu ya. Ini adalah gambaran bisnis yang akan nanti kalian jalankan. Siapa sih targetnya gitu ya? Apa sih value-nya kalian? Terus
pakai channel apa aja sih teman-teman gitu ya untuk menjangkau customer ini, terus gimana teman-teman jaga hubungannya gitu ya, terus sumber pendapatan dari mana aja. Nah, BMC ini yang akan menjadi gambaran terkait model bisnisnya kalian. Nah, nanti ketika presentasi, silahkan cantumkan saja ini, lampirkan saja ini, gitu ya. Kalau misalkan minta dibaca, bisa teman-teman baca, tapi kalau misalkan dari dosennya tidak minta baca, cukup teman-teman lampirkan, gitu ya. Karena nanti ini akan dibaca sama dosen dari printout yang udah teman-teman kasih ke dosennya masing-masing, gitu. Kalau misalkan kurang mengerti, bisa dilihat ya di penjelasan di Bit.ly ini ya. Terus selanjutnya di sini masuk ke rencana operasional, teman-teman ceritakan terkait relokasi produksinya di mana, penjualannya di mana, terus alur proses kerjanya ya dari teman-teman bahan baku nih, misalkan dari supplier sampai produknya ini siap jual gitu ya. Terus juga ceritakan juga jadwal produksinya mau kapan aja, jadwal promosinya teman-teman kita bikin konten tuh kapan aja, postingnya kapan aja, silakan diceritakan di bagian rencana operasional ini. Nah, selanjutnya masuk ke rencana keuangan yang ini cukup banyak ya teman-teman ya. Nanti teman bisa bisa baca untuk lebih detailnya. Jadi di sini teman-teman list kebutuhan modal awal kalian apa. Ini Miss cuman hanya contoh aja di sini terkait kebutuhannya, tapi nanti menyesuaikan kembali terkait bisnisnya kalian. Oke, nah dari kebutuhan modal awal di sini juga ada perhitungan HPP. Oke, jadi di sini juga kembali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya kalian itu apa saja. Ya, ini HPP gunakan ilmu yang sudah dikasih oleh Misela ketika di kelas. Kalau teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa tonton lagi recordingnya, teman-teman bisa baca-baca lagi terkait slide-slide-nya. Tuh ya. Selanjutnya, setelah teman-teman menemukan HPP, teman-teman menentukan harga jualnya kalian mau berapa. Sekali lagi, gunakan ilmu yang sudah dikasih oleh Miss Ella ketika pas di kelas kemarin. Nah, lanjut di sini ke proyeksi penjualan. Jadi kan teman-teman udah nih nentuin target penjualannya mau segini, segini, segini. Oke, berarti omset yang bisa aku dapatkan segini, biaya produksi yang aku keluarkan segini, dan laba bersihnya yang aku dapatkan adalah segini. Gitu ya, itu terkait proyeksi penjualan. Selanjutnya teman-teman tentukan BEP-nya. Ini juga udah dijelaskan ya sama misalnya di kelas. Kalau teman-teman lupa, itu bisa baca lagi, dengerin lagi recordingnya terkait kelas ketika kelas semisela. Ya, jadi berapa sih yang teman-teman harus jual untuk balik modal ya di BEP ini? Jadi bisa teman-teman pakai rumus BEP per unit. Nah, selanjutnya kalian tentukan target bisnisnya. Oke, di sini bisa menjadi target teman-teman selama 2 bulan. Ya, bisa berupa total penjualan, bisa berupa targetnya teman-teman pengen varian produk baru, atau repeat order, atau apa jangkauan gitu ya, jangkauan dari Instagram itu pengen berapa followers atau lain sebagainya. Silakan dimasukkan di sini. Nah, ada nggak sih teman-teman potensi inovasi selama 2 bulan teman-teman menjalankan Simbis ini? Apakah teman-teman nanti di pertengahan akan meluncurkan varian baru? Atau teman-teman membuat promo-promo yang cukup bombastis gitu ya. Nah, silakan tuliskan semua di sini idenya kalian. Oke, selanjutnya masuk ke nilai manfaat dan juga potensi dampak. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Silakan bisa teman-teman copy ya. Jadi dari bisnisnya kalian, apa sih yang pengen kalian berikan manfaat dan dampaknya akan seperti apa sih? Gitu. Selanjutnya di sini masukkan juga bentuk kerjasama ya akad-akad, bentuk kerjasama, baik itu ke internal maupun ke pihak eksternal. Oke, nah di sini juga silakan teman-teman lampirkan kontrak kerjasama yang telah disepakati agar dosen tahu. Tidak harus dibacakan, tapi teman-teman melampirkan di PPT-nya agar bisa dosen-dosen itu mereview. Gitu. Nah, selanjutnya terakhir masuk ke kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dan juga harapan teman-teman terkait bisnisnya kalian ini.
Ya, bisnisnya kalian itu pengen memberikan manfaat apa sih, pengen menyelesaikan apa sih? Nah, itu yang teman-teman ceritakan di bagian akhir. Oke, mungkin itu saja untuk bisnis proposalnya kalian. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Apabila ada yang kurang mengerti atau masih belum paham gitu ya, bisa tanyakan ke Miss, ke pihak akademik maupun ke fasilitator. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik untuk teman-teman semuanya. Semoga ketika kalian presentasi bisa lancar, bisa memberikan hasil yang terbaik untuk diri kalian sendiri terutama ya. Oke, itu saja mungkin dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman semuanya.